beberapa tempat. Ini yang setelah Lebaran, ini yang pertama setelah Lebaran. Tapi sebelumnya sebelum Lebaran sudah di beberapa provinsi gitu. Tujuannya pertama ingin dari Dewan Pimpinan Pusat ingin mengetahui perkembangan yang terkini di provinsi yang diadakan rapat itu sendiri tentunya, dan gambaran secara utuh di setiap kabupaten kota ya. Kemudian ya tentunya menyemangati mereka juga. Kemudian karena kita tahu bersama bahwa kita baru selesai pilkada di penghujung akhir tahun lalu ya. Kemudian tentunya ada hal-hal yang perlu dibicarakan untuk bagaimana di 2024 kita bisa eksis. Kira-kira seperti itu. Ada apakah di Nasdem sendiri untuk DPD DPW sini akan ada peremajaan Kak atau seperti apa? Perubahan struktur. Kalau bicara masalah peremajaan untuk struktur perubahan dan lain sebagainya, tentu ya ini kami bicarakan di sini dilihat dari target-target yang sudah diberikan kepada DPW itu sendiri maupun kabupaten kota DPD 2 ya. Jadi dari sana ada paling terakhir ya mungkin bulan Agustus itu dilihat dan tentu akan ada perombakan besar-besaran ketika target-target yang diberikan atau apa. Ini kan bukan cuma target sekarang ini ya. Sebetulnya ini dari pekerjaan lama, pekerjaan rumah yang dari waktu ke waktu yang disampaikan, tapi dari beberapa pimpinan tentunya terlalu terlena ya dengan situasi, dan ya tentunya ada punishment. Mengingat sudah ada empat DPD yang sudah di ada refresh ya. Apakah akan ada lagi? Bisa dilihat dari Agustus itu mungkin banyak yang di refresh besar-besaran. Ya. Jadi mungkin dari sana. Yang untuk khusus anggota DPR provinsi terkait kinerja mungkin lebih di support saja tuh. Jadi kami justru memfoto semuanya ya, karena kalau bicara keberhasilan dari partai politik itu sendiri tentunya secara utuh, keberhasilan secara utuh. Jadi anggota DPR itu sendiri bagaimana pendekatan dia kepada masyarakat gitu, pendekatan dia kepada masyarakat, apa yang masyarakat percayakan di pundak mereka kemudian dia tidak mampu untuk jalankan, itu kan berarti kan ke depan itu tidak akan berhasil lagi. Nah ini juga kami dari Dewan Pimpinan Pusat memfoto sampai ke area itu, sampai ke setiap ke personal anggota DPR itu sendiri. Gitu, apa yang dia sudah lakukan, bagaimana dia pendekatan, apakah nanti 5 tahun 1 kali baru dia mencari lagi, kan seperti itu. Nah karena sebetulnya kesuksesan dari satu organisasi itu bukan berarti capaian-capaian yang diberikan itu misalkan harus contoh misalkan provinsi dia harus minimal 9 kursi, bukan berarti ke depan ya yang penting 9 kursi atau tambah 1 kursi jadi 10 kursi, tapi orangnya berganti semua. Itu artinya tidak sukses partai politik itu ketika dia berganti orang. Artinya orang yang sudah ada kemudian dia tidak bisa duduk kembali, artinya tidak ada kepercayaan lagi dari masyarakat itu sendiri. Nah itu berarti gagal. Jadi kami justru melaksanakan rapat kerja wilayah ini justru hal-hal sampai sedetil itu kami sampaikan gitu, karena sekali lagi keberhasilan itu bukan berarti menambah kursi tapi sudah berganti orang. Artinya dia tidak bisa mempertahankan kader-kader yang sudah ada. Nah seperti itu. Jadi sampai hal-hal sedetil itu yang dibicarakan dalam rapat kerja wilayah ini. Untuk sampai saat ini Bu, terkait fraksi sendiri, tanggapan dari Ibu sendiri untuk fraksi di DPR di provinsi ada? Kami belum secara umum ya, kita tidak fokus untuk bicara fraksi, tapi kita bicara memang secara umum ya, secara bukan cuma fraksi Nasdem di provinsi, tapi tentunya di kabupaten kota yang tadi, karena ada kaitannya dengan mereka itu ada di sini karena kepercayaan rakyat itu sendiri, jadi ke sana. Nah mungkin ada sesi, ada waktu, tetapi untuk di internal yang akan diberikan ke pihak DPW atau tingkatan kepengurusan itu sendiri, tentunya Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah, untuk tentunya melaporkan semua apa sih yang sudah dilakukan oleh setiap fraksi gitu kan. Jadi kan itu juga menjadi foto dari Dewan Pimpinan Pusat itu sendiri. Apa sih yang kalian lakukan? Cuma duduk, datang, nanti tunggu lagi, apa seperti itu gitu. Karena kami bicara lagi bahwa untuk kemenangan kepala daerah itu bukan satu-satunya perjuangan kita mendapatkan kursi sekian yang bisa mengusung kepala daerah. Bukan itu satu-satunya. Tapi justru kalian itu lakukan apa untuk masyarakat itu sendiri.
bagaimana ketika kalian dipercayakan oleh masyarakat itu, apa yang kalian sudah buat? Dekat nggak kalian dengan masyarakat? Ya. Tahu nggak persoalan masyarakat itu apa? Jadi ke sana. Jadi itu Siap. di Rakerwilan ini dibicara secara umum. Oke, siap. Terima kasih. Ya Bu, makasih Bu. Soalnya kok